Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika wanita itu muncul, para anggota klan Cimi yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Selamat datang yang mulia. Para pemimpin semua orang dari klan Cimi segera mengepakkan tinju mereka dengan sangat hormat. Dan semua orang teriak serempak. Hancurkan semua makhluk hidup. Jika Anda pergi sekarang, bagaimana kalau menghapus semua yang terjadi sebelumnya? Wanita itu berteriak untuk bernegosiasi dan tiba tidak jauh dari Xiaoyan. Saat melihat wanita itu di depannya, Xiaoyan juga berpikir dalam hatinya, karena penampilan ini jelas terlihat aneh. Dan dia 100% yakin bahwa dia belum pernah melihat sebelumnya. Namun entah kenapa Xiaoyan masih memiliki perasaan familiar. Hanya saja perasaan ini tidak muncul dari penampilan. Tapi saat dia melihat bayangan indah ini, ada perasaan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Dihapuskan, saya melakukan hal yang sangat buruk. Jadi sudah terlambat untuk menghapusnya sekarang. Raja jahat sepertinya tidak takut sama sekali pada wanita di depannya, dan kata-katanya jatuh begitu saja. Segera sosoknya keluar dengan kasar dan langsung pergi ke arah wanita itu. Dasar orang gila. Wanita itu merutkan kening, mengayunkan tangannya secara tiba-tiba, kemudian sebuah cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Saat melintasi jarak jauh, suara cambuk meledak. Tapi apa yang dilihat Xiaoyan itu hanyalah bayangan cambuk yang bersiul tuan jahat yang datang tiba-tiba. Namun tuan jahat juga bukan seorang vegetarian. Dan dia melihat beberapa sosok di sekelilingnya dan langsung menghampirinya. Kemudian mereka bergabung menjadi satu tubuh di udara. Segera aura tuan jahat juga tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan. Bahkan menghadapi serangan wanita itu, dia sepertinya sama sekali tidak takut. Dan dia langsung bergegas memblokir serangan itu. Tuar! Pada saat bayangan cambuk jatuh ke tubuh tuan jahat, setiap bayangan cambuk meninggalkan bekas darah yang dalam pada tubuh tuan jahat. Namun sosoknya sama sekali tidak berhenti. Dan dalam sekejap mata saat wanita itu sudah mendekat, tuan jahat tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan. Pada saat yang sama, telapak tangan berubah menjadi cakar berbalut aura gelap. Dan dia langsung bergegas menuju wanita itu. Tuar! Sebuah ledakan langsung bergema dengan keras. Bahkan di bawah serangan tuan jahat, nafas wanita itu tiba-tiba bergetar. Dan di sekitar tubuhnya, segel cahaya muncul. Kemudian segel cahaya itu meledak seketika. Namun dampak dari ledakan yang kuat itu menyebabkan tuan jahat itu menembak ke belakang. Bagaimanapun, keduanya sangat kuat. Dan metode yang ditampilkan tuan jahat juga cukup bagus. Sehingga berbagai keterampilan bertarungnya dan kekuatan wanita itu terus bertabrakan dengan ganas. Namun ketika mereka bertarung, avatar tuan jahat juga tidak berhenti. Sepertinya dia masih melaksanakan apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa dia datang ke sini untuk menghancurkan seluruh klan Cimi. Jadi tidak ada yang bisa berhenti. Jadi pada saat ini, para avatar tuan jahat terus bergegas ke kerumunan. Dan mulai bertarung seperti orang gila. Jadi saat adegan ini terjadi, itu juga membuat wanita tersebut marah. Dan dia juga meledak dengan kekuatan yang dahsyat lagi. Sehingga beberapa cambuk menghantam tuan jahat lagi. Sepertinya cambuk panjang yang dia gunakan mampu menghancurkan benda-benda di luar tubuh fisik tuan jahat. Seolah-olah jiwa tuan jahat sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Tepat ketika tuan jahat merasakan krisis ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba tangan kanannya meraih tangan kirinya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, tangan dan lengan kirinya terkoyak. Kemudian lengan kiri yang robek itu seperti makhluk hidup. Dan rambut hitam panjang di tubuh
Bahkan di seluruh lengan kuku juga mulai tumbuh secara gila-gilaan. Sehingga lengan yang terlihat itu seperti telah berubah menjadi monster yang berbalut energi jahat hitam. Dan dia langsung menuju wanita itu. Melihat pemandangan itu, wajah wanita itu menjadi gelap. Kemudian dia mengayunkan cambuk panjang di tangannya lagi. Namun sepertinya dia tidak mampu menghentikan lengan Tuan Jahat lagi. Saat itu cakar tajamnya sudah sangat dekat dengan wanita itu. Dia mengayunkan dengan keras meskipun wanita itu juga langsung memblokirnya. Tapi masih ada 2 bekas darah di lengannya. Dan itu dipenuhi dengan udara hitam. Tak lama kemudian energi hitam menyebar dengan cepat ke lengan wanita itu. Melihat ini, wanita itu menggertakkan giginya dan tubuhnya segera mundur dengan cepat. Bagaimanapun dia ingin menghilangkan udara hitam di lengan saya. Tapi bagaimana bisa Raja Jahat membiarkannya begitu saja? Segera bentuk tubuhnya terus bermunculan dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Kemudian 5 paku di tangan kanan semuanya terbang berubah menjadi 5 sinar cahaya yang tajam dan langsung pergi ke arah wanita itu. Ya, Anda memiliki iblis sehingga menggunakan sihir jahat seperti itu. Teriak wanita itu dengan marah. Setelah lengan Tuan Jahat terkoyak oleh tangannya sendiri, itu tidak tumbuh kembali. Tampaknya itu adalah metode bertarung yang dia gunakan. Jadi hal ini tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Saya tidak peduli jenis teknik apa itu, selama saya bisa membunuh Anda. Tuan Jahat mendengus dingin, karena meskipun metodenya sangat kuat, namun tubuh juga mengalami kerusakan yang sangat besar, dan itu juga sangat menyakitkan. Tapi sepertinya Tuan Jahat tidak peduli, dan matanya bersinar dengan kegilaan yang sangat menakutkan. Sepertinya selama dia bisa membunuh wanita itu, Tuan Jahat tidak takut, meskipun kedua belah pihak akan terjatuh pada akhirnya. Hancurkan semua makhluk hidup. Apakah Anda sama sekali tidak merindukan perasaan lama Anda? Setidaknya kita... Ada emosi khusus di mata indah wanita itu. Tapi sepertinya di sini Tuan Jahat menjadi semakin marah. Beraninya Anda menyebutnya lagi. Beraninya wanita gila seperti Anda berani berkomplot melawan saya. Sama seperti Gu Zhongsheng yang kecil. Untuk tujuannya sendiri, dia bermain dengan serius. Setelah Tuan Jahat selesai berbicara, bahkan lengan kanannya putus. Dia melemparkannya keluar, dan lengan kanan itu langsung bergegas ke arah wanita. Di bawah kendali lengan kiri berambut hitam, saat lengan kanannya mendekat, lengan itu tiba-tiba meledak dengan keras. Dan kekuatan yang dikeluarkannya ternyata sangat kuat. Karena daging dan darah yang meledak sepertinya telah berubah menjadi senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua langsung bergegas menuju wanita itu. Melihat itu, wanita itu melambaikan tangannya, dan dalam sekejap perisai cahaya yang semakin besar muncul di depannya. Sialan, ini sungguh sialan! Teriak wanita itu, karena perisai cahaya itu meledak yang membuat wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Tepat ketika perisai cahaya di depan wanita itu hancur, Tuan Jahat sudah muncul di depannya. Kemudian dia memukul wanita itu dengan keras. Namun pada saat kritis ini, wanita itu sekali lagi menunjukkan keterampilan bertarung defensifnya. Tapi dia tetap tidak bisa menghentikan semuanya. Segera, suara ledakan daging dan darah bergema yang membuat wanita berlumuran darah. Bahkan pukulan itu menghancurkan semua pakaian indahnya. Hancurkan semua makhluk hidup! Wanita itu terus berteriak. Bagaimanapun cedera seperti itu tidak fatal. Namun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan Tuan Jahat. Hanya saja dalam pertempuran singkat ini, Xiaoyan hanya bisa menyadarinya serangan mereka. Meskipun itu adalah tubuh dewa asli, tapi seharusnya tidak mungkin cambuk wanita ini memiliki kemampuan mengekstraksi jiwa. Jika itu adalah Xiaoyan, saya khawatir saat dia dicambuk, jiwanya akan segera ditarik keluar dari tubuh dalam sekejap. Pada saat ini, wanita itu sangat marah, kemudian lengannya tiba-tiba terbuka. Nafas di tubuh melonjak dengan ganas.
Pada saat yang sama, sosok-sosok di sekelilingnya juga bergegas ke arahnya satu demi satu. Dan itu seperti metode tuan jahat dan langsung bergabung ke dalam tubuhnya sendiri. Bagus, Anda ingin bertarung kan? Kalau begitu, saya akan bertarung dengan Anda. Wanita itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi pancaran cahaya warna-warni. Sekarang dalam menghadapi tuan jahat yang tidak memiliki tangan, dia mengangkat jari-jarinya yang cantik dan ramping dan langsung mengarahkannya satu jarinya di udara. Tawar! Sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di tubuh tuan jahat. Namun wanita itu tidak berhenti dan terus mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah tuan jahat. Meskipun sepertinya ini ada serangan sederhana, tapi itu mengandung kekuatan ofensif wanita yang paling kuat. Itu sebabnya, bahkan tubuh fisik tuan jahat tidak bisa menghentikannya. Bahkan tuan jahat tidak berani mengabaikannya. Segera Xiaoyan melihat sebuah avatar wanita terbang ke arah tuan jahat dengan sangat cepat. Dan di antara alis wanita ini, sekilas Xiaoyan mengenali tanda bintang yang berkelip-kelip. Ini adalah tanda bintang dewa asli, dan ada juga bintang di mata wanita. Ini cukup untuk membuktikan wanita itu setidaknya adalah dewa asli alam leluhur. Jadi bagaimana itu tidak mengejutkan Xiaoyan? Karena ini adalah dewa asli wanita. Mungkinkah Tuan Jahat juga memiliki avatar perempuan? Ternyata Anda mesum. Wanita dia tidak menyangka bahwa Tuan Jahat akan benar-benar mengambil tubuh wanita sebagai avatarnya. Apakah Anda tidak takut menjadi kelainan? Ketika wanita itu melihat ini, dia juga tiba-tiba berkata dengan marah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.